Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan, dengan harapan setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan dan doa di dalam channel ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini dan setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru di dalam channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Allah malam hari ini setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami akan disegarkan kembali melalui firman-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Kami buka hati kami rindukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap manusia tidak ada yang sempurna. Setiap kita telah berdosa, dan upah dosa itu adalah maut. Jadi sebenarnya saudara, setiap manusia yang pernah hidup di dunia ini harusnya mati dan menerima penghukuman, menerima murka Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang penyayang. Bahkan Dia rela mengorbankan segalanya, mengorbankan nyawanya demi menyatakan kasih sayangnya kepada setiap manusia yang mau menerima kasih sayangnya. Tetapi pertanyaannya, apakah semua manusia akan menerima kasih sayang Tuhan? Tentu saja tidak saudara. Orang-orang yang tidak mengalami kasih sayang Tuhan akan menerima penghukuman sebagai akibat dari dosa-dosanya. Saya dan saudara adalah orang berdosa. Kita tidak sempurna. Tetapi hari ini saya rindu kita merenungkan saudara, bagaimana supaya kita dalam ketidaksempurnaan kita mengalami kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan harapannya melalui renungan malam hari ini saudara, kita mengerti bagaimana cara menjalani hidup kita untuk kita mengalami kasih sayang Tuhan di dalam hidup kita. Dan ke depan, bahkan di kekekalan nanti, kita akan mengalami kasih sayang Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama sebagai dasar dari topik renungan kita malam hari ini saudara, adalah dari Yeremia pasal yang ke-31 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya benar-benar sesuai dengan firman Tuhan, objektif, penafsiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Yeremia pasal 31 mulai ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan.
Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Maka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik. Sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal. Dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Tuhan menyatakan kepada umatnya bahwa Dia akan menyatakan kasih sayangnya. Dia akan melimpahkan kasih sayangnya kepada umat-umatnya. Di mana firman Tuhan ini diberi kepada orang Israel, saudara, saat mereka masih ada dalam pembuangan, saat mereka masih ada dalam situasi sulit, menderita, dan kesusahan. Kenapa mereka menderita, saudara? Kenapa mereka berada di pembuangan? Karena dosa dan pelanggaran mereka. Mereka hidup tidak takut akan Allah. Bahkan mereka tidak mentaati perintah-perintahnya, terutama hukum Sabat yang mereka langgar pada waktu itu, saudara. Dan akibat dari itu, mereka dibuang ke Babel. Dan saat mereka berada di dalam pembuangan, Allah menegaskan bahwa Dia tetap mengasihi mereka. Sehingga di ayat 20 firman-Nya berkata, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, hal yang sangat penting untuk kita renungkan dari konteks firman Tuhan ini adalah bahwa terhadap setiap pelanggaran ada akibat yang harus ditanggung. Terhadap setiap ketidaktaatan kepada firman Tuhan ada akibat yang harus ditanggung dari itu, seperti yang dialami oleh orang Israel pada waktu itu. Tetapi hal yang harus kita sadar adalah bahwa apapun dan bagaimanapun kondisi kita, seberat apapun kita menerima hukuman atas ketidaktaatan kita, Allah tetap menyayangi kita.
Mungkin hari ini saudara, ada saudara yang begitu sadar bahwa saudara mengalami masalah, saudara mengalami satu persoalan, atau bahkan mungkin saat ini saudara sedang menderita dan saudara tahu bahwa itu karena kesalahan dan pelanggaran saudara. Itu merupakan hukuman bagi saudara. Dalam situasi yang demikian saudara, begitu banyak orang yang akhirnya tertipu, yang membuat mereka merasa tidak layak, yang membuat mereka bahwa merasa hina dan tidak layak lagi diterima di hadapan Tuhan. Itu sebabnya banyak orang-orang yang mengalami kejatuhan, akhirnya mereka hidup hancur-hancuran. Kenapa saudara? Karena ketika mereka terjatuh, ketika mereka mengalami atau melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan, dan kemudian mereka menerima akibatnya hukuman atas itu, lalu kemudian akhirnya mereka ditipu oleh iblis, mereka merasa tidak layak lagi di hadapan Tuhan, akhirnya mereka hidup bergelimang dosa. Sering orang bilang saudara, sepala basah berenang sekalian. Itu tipuan iblis saudara. Siapapun dan bagaimanapun keadaan saudara, dan mungkin hari ini saudara sedang menanggung akibat dari kesalahan masa lalu, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam situasi itu Tuhan tetap menyayangi saudara. Memang ada akibat yang harus kita terima, tapi dalam situasi dan kondisi itu Tuhan tetap menyayangi kita, sehingga kita seharusnya bersikap benar, bertindak benar kemudian, bukan pada akhirnya merasa diri tidak layak dan kemudian melakukan dosa semenjadi-jadinya. Orang Israel, mereka melakukan kesalahan dalam konteks ini. Mereka melanggar firman Tuhan dan akhirnya mereka dibuang ke pembuangan karena pelanggaran mereka itu. Tetapi sekali lagi, saya baca ayat 20 itu saudara, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan, sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Ketika saudara, umat Tuhan atau saya dan saudara menerima hukuman atas dosa kita, dengar saudara, Allah mengenang kita sebenarnya. Hatinya sedih melihat kita menerima hukuman. Hatinya sedih melihat kita menderita oleh karena kesalahan kita sendiri. Saudara pernah mungkin menghukum anak saudara, bagi saudara yang sudah punya anak, menghukum anak saudara karena dia melakukan satu kesalahan, dan setelah menghukum dia, kemudian saudara sendiri menangis. Kenapa saudara menangis? Karena sebenarnya saudara begitu mengasihi dia, dan saudara tidak ingin dia menangis, saudara tidak ingin dia menderita, tapi untuk mendidik dia supaya jangan melakukan hal yang sama, saudara harus memberikan hukuman kepada dia. Tetapi ketika saudara menghukum dia, apakah saudara tidak menyayangi dia lagi? Tentu saja kita sangat menyayangi dia. Hukuman itu adalah supaya dia berubah, supaya dia lebih baik. Demikian juga saudara, saat kita menerima penghukuman, jangan tertipu oleh iblis. Jangan sempat saudara berpikir bahwa saudara tidak layak, saudara sudah dibuang, saudara tidak dikasihi Tuhan lagi. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun, kasih sayang Tuhan tidak pernah berubah. Dia berkata, setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Dia mengingat umatnya yang sedang menderita. Dia mengingat umat-umatnya yang sedang ada dalam pembuangan. Aku terkenang kepadanya, kata firman Tuhan. Dan kalimat terakhir itu yang luar biasa saudara, dia tegaskan, sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Tak dapat tidak Tuhan menyayangi kita saudara. Apapun dan bagaimanapun, tak dapat tidak Tuhan menyayangi kita. Artinya Tuhan pasti akan menyayangi kita. Tuhan pasti akan menyayangi kita, apapun dan bagaimanapun kondisi kita hari ini. Siapapun saudara yang mendengarkan renungan ini malam hari ini saudara, Tuhan menyayangi saudara. Tuhan menyayangi saudara. Mungkin saat ini
Saudara sedang menerima hukuman atas kesalahan dan pelanggaran saudara, saat itu pun Tuhan masih menyayangi saudara. Dia harus mendisiplin saudara, dia harus mendidik kita, tetapi dia tetap masih menyayangi kita. Nah sekarang, sikap yang bagaimana yang seharusnya kita ambil sehingga kita akan menerima dan mengalami kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Sikap yang bagaimana yang harus kita miliki? Lihat saudara, sebelum Tuhan berkata di ayat 20 bahwa tidak aku harus menyayanginya, di ayat 18 dia berkata, telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Jadi ada yang dia dengar dari Efraim yang menggambarkan umatnya, mewakili umatnya sebenarnya. Ada yang dia dengar dari umatnya, sehingga ayat 20 dia berkata tidak aku harus menyayanginya. Apa yang dia dengar saudara? Apa yang didengar Tuhan yang membuat Tuhan berkata aku harus menyayanginya? Sekali lagi ayat 18 itu, telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Yang pertama saudara, mereka berkata, umatnya pada waktu itu berkata, engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Waktu itu umatnya berkata, engkau telah menghajar aku. Dan saat mereka dihajar, mereka tidak berkata, Tuhan kenapa begini Tuhan, Tuhan kenapa engkau menghukum kami, kenapa engkau tega dan sebagainya dan sebagainya. Mereka tidak berkata begitu saudara, tapi mereka berkata, engkau telah menghajar aku dan aku terima hajaran itu. Ya karena memang harus dihajar, karena ada pelanggaran, kesalahan yang mereka lakukan. Jika mereka tidak dihajar, maka kebenaran mereka tidak akan mengerti terus, sehingga mereka akan terus hidup dalam kesalahan jika mereka tidak dihajar saat mereka melakukan kesalahan. Tapi saat mereka melakukan kesalahan dan kemudian dihajar oleh Tuhan, dan mereka menerima hajaran itu, bahkan mereka berkata saudara, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Mereka sadar bahwa Tuhan sedang melatih mereka. Seperti anak lembu yang tidak terlatih, yang belum bisa berbuat apa-apa, yang belum bisa membajak, harus dilatih supaya akhirnya bisa membajak dan benar-benar hidupnya berdampak. Anak lembu yang tidak terlatih dan terus tidak dilatih, maka hidupnya tidak akan berguna saudara. Dia tidak akan bisa membajak. Itu sebabnya umatnya pada waktu itu berkata, aku telah dihajar dan aku telah menerima hajaran itu. Kuposisikan diriku seperti anak lembu yang tidak terlatih. Aku siap dihajar supaya aku semakin terlatih dan benar-benar terampil, benar-benar berguna di dalam kehidupanku. Itu sebabnya Tuhan berkata di ayat 20 saudara, anak kesayangankah gerangan? Anak kesukaankah gerangan? Sehingga setiap kali aku mau menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Tak dapat tidak, aku harus menyayanginya. Kenapa? Karena ketika Tuhan menghajar umatnya saat mereka bersalah, berdosa, umatnya berkata, aku terima hajaran Tuhan. Sama seperti anak lembu yang tidak terlatih, aku siap dilatih. Saudara, hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita paham bahwa di dalam kehidupan ini yang paling penting adalah kita diproses menjadi lebih baik? Adakah dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini kita sadar bahwa ada begitu banyak hal yang harus diproses dalam diri kita, dan kemudian kalau Tuhan memproses kita, kita harus berkata seperti umat Tuhan pada waktu itu, kami terima hajaran-Mu Tuhan. Kami anak lembu yang tidak terlatih, kami siap dilatih Tuhan. Hari ini pun saya berkata kepada saudara, jika di dalam kehidupan saudara, saudara tahu ada begitu banyak kesalahan di hadapan Tuhan, ada begitu banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan mungkin saat ini saudara sedang menerima akibat dari pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dengar saudara, bahwa dalam posisi saudara hari ini,
terimalah ajaran Tuhan, siaplah diproses oleh Tuhan, siaplah dibentuk oleh Tuhan, siaplah diperbaiki oleh Tuhan. Sadari bahwa kita seperti anak lembu yang belum terlatih, saudara. Harus dilatih, harus dihajar, harus dilatih, harus dihajar, supaya bisa berjalan lurus. Dan kemudian hasil bajakan itu rapi dan baik, saudara. Jadi yang pertama, untuk kita mengalami kasih sayang Tuhan, sehingga Tuhan berkata, tak dapat tidak aku harus menyayanginya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus siap diproses oleh Tuhan. Setiap kita harus siap diproses oleh Tuhan. Ada begitu banyak mungkin sifat, karakter, perbuatan, tindakan, pola pikir di dalam diri kita yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sana Tuhan mau memproses kita. Jangan protes, saudara. Serahkan hidup kita untuk diproses oleh Tuhan. Katakan, aku siap Tuhan dan aku terima hajaran. Sama seperti anak lembu yang tidak terlatih, aku siap dilatih. Itu yang pertama, saudara, yang menjadi alasan sehingga ayat 20 Tuhan berkata, tak dapat tidak aku harus menyayangi. Lalu kemudian yang kedua, saudara, setelah dia berkata, umatnya berkata, engkau telah menghajar aku dan aku terima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Yang kedua dia berkata, bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Yang kedua umatnya berkata, bawa aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Artinya yang kedua, mereka rindu untuk kembali dekat kepada Tuhan. Mereka mau meninggalkan sifat dan karakter dosa itu, lalu kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan. Bawa aku kembali ya Tuhan, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Bawa aku berbalik kepadamu, bawa aku dekat kepadamu. Hal kedua, saudara, kita harus dekat kepada Tuhan untuk kita mengalami kasih sayang Tuhan. Untuk Tuhan melimpahkan kasih sayangnya, dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Saudara, orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, hidupnya akan berbeda. Tuhan akan memperlakukan mereka juga berbeda. Allah tidak pilih kasih. Tetapi kalau seseorang hidup begitu dekat dengan Tuhan dan kemudian Tuhan mengasihi dia dengan kasih yang berbeda dari yang lain, itu bukan karena Allah pilih kasih. Itulah yang namanya mengasihi dengan adil. Orang yang begitu dekat dengan dia dikasihi berlimpah-limpah. Itu sebabnya, saudara, dekatkanlah diri kita kepada Tuhan supaya kita mengalami perkara besar yang Tuhan kerjakan melalui kasih sayangnya yang dinyatakan kepada kita. Dekatkan diri kepada Tuhan, hiduplah dekat dengan Tuhan. Sekali lagi saya sudah melihat sebagai gembala dalam kehidupan umat-umat Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu diperlakukan berbeda oleh Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu menerima upah yang berbeda dari Tuhan, menerima kasih sayang yang berbeda dari Tuhan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya dekatkan diri kepada Tuhan, saudara. Dekatkan diri kepada Tuhan. Saudara akan mengalami kasih sayang Tuhan yang lebih dari apa yang saudara pikirkan kalau saudara hidup dekat dengan Tuhan. Saudara, satu kali ada kisah seorang anak muda. Anak muda ini seringkali diejek oleh karena kondisinya yang miskin. Kalau dia pakai sepatu, seringkali sepatunya sepatu yang robek, bajunya juga demikian. Dan setiap kali dia datang ke gereja, seringkali dia mendapat bulian, mengejek keberadaannya, mengejek sepatunya yang bermulut, kata orang. Tetapi orang ini tidak protes dengan apa yang dia alami, karena dia sadar bahwa protes tidak ada gunanya.
Yang dia lakukan adalah mendekatkan dirinya kepada Tuhan, dan semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dan ketika dia hidup semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan, saudara, akhirnya dia mengalami perkara besar. Akhirnya Allah menyatakan kasih sayangnya yang berlimpah dalam hidup orang ini. Orang ini diberkati Tuhan luar biasa di dalam kehidupannya. Dia diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Bahkan sekarang, saudara, dia punya perusahaan yang sampai ke luar negeri, saudara. Dia punya perusahaan yang maju sampai go internasional. Orang yang dulunya diejek, orang yang dulunya dianggap rendah, tetapi dia tetap dekat dengan Tuhan. Dia mengambil sikap mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ketika dia tetap dekat dengan Tuhan, Tuhan nyatakan kasih sayang yang berbeda bagi dia. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kalau engkau mau mengalami kasih sayang yang berbeda dari Tuhan, dekatkan dirimu terus kepada Tuhan. Saya mengalami di mana orang-orang yang saya didik dari dulu, saudara, dari masa kecil mereka, dan kemudian mereka menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Saya mengalami dan melihat bahwa Tuhan memberkati mereka dari jemaat yang lain. Sekali lagi, dekatkanlah diri kepada Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, yang membuat Tuhan berkata, tak dapat tidak, aku harus menyayanginya. Yang ketiga, ayat 19, di sana dikatakan, sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal. Dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Yang ketiga, saudara, pengakuan dari umat Tuhan pada waktu itu adalah pengakuan penyesalan dan pertobatan yang sungguh, di mana dia berkata, sesudah aku berbalik, aku menyesal. Dia tidak hanya siap dihajar oleh Tuhan, dia tidak hanya mendekatkan diri kepada Tuhan, lalu kemudian akhirnya balik lagi melakukan hal yang sama, sehingga jatuh bangun. Tidak, saudara. Umat-umat Tuhan waktu itu menegaskan bahwa sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal. Ketika dia berbalik kepada Tuhan, ada satu penyesalan yang mendalam di dalam hatinya. Dan bahkan dia berkata, sesudah aku tahu akan diriku, aku menempuk pinggangku sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib masa mudaku. Mereka merasa malu dan bernoda atas pelanggaran, atas kesalahan, sehingga menimbulkan pertobatan yang sungguh-sungguh, saudara. Yang ketiga yang akan membuat Allah menyatakan kasih sayangnya berlimpah bagi seseorang, bagi umat-umatnya, adalah ketika umatnya bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapannya. Bertobat dengan sungguh. Sesudah aku berbalik, aku menyesal. Hari ini, saudara, adakah pertobatan sungguh yang kita alami, yang kita kerjakan, yang kita lakukan dalam hidup kita? Setiap kita pasti ada pelanggaran, setiap kita pasti ada kesalahan. Dan mungkin hari ini pun saudara sedang menyadari satu kesalahan yang sedang saudara lakukan di hadapan Tuhan. Tidak cukup sampai di sana, saudara. Tidak cukup hanya menyadari. Tetapi hari ini firman Allah menegaskan bahwa harus ada pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga kita mengalami kasih sayang Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, saudara, di mana kita telah belajar dan merenung ketika orang Israel melakukan kesalahan. Mereka melanggar firman Tuhan, saudara, dan kemudian mereka menerima akibat dari pelanggaran mereka itu, sehingga mereka dibuang ke pembuangan. Tetapi saat mereka dihukum,
Saat mereka di pembuangan, Tuhan menegaskan bahwa Dia tetap menyayangi mereka. Tak dapat tidak, aku mengenang. Tuhan menyayangi setiap kita hari ini, saudara. Apapun pelanggaran saudara, dan mungkin bahkan saat ini saudara sedang menerima hukuman atas pelanggaran itu, Tuhan menyayangi kita. Dan kasih sayang yang berlimpah itu akan kita alami sepenuhnya dalam kehidupan kita ketika kita seperti orang Israel yang pada waktu itu berkata, Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu tak terlatih. Artinya saudara, kita siap diproses oleh Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah yang menjadi syarat kita mengalami kasih sayang Tuhan. Lalu kemudian mereka juga berkata, bawa aku kembali supaya aku berbalik. Artinya mereka rindu dekat dengan Tuhan kembali. Setelah mereka dibuang oleh karena pelanggaran mereka, akhirnya mereka rindu dekat kembali kepada Tuhan. Saudara, untuk kita mengalami kasih sayang Tuhan, sama seperti orang Israel pada waktu itu, rindukanlah untuk dekat dengan Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, kita sudah belajar bahwa orang Israel juga mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh sehingga akhirnya mereka mengalami kasih sayang Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, saya baca kembali ayat 20, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan, sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Dapat tidak, Tuhan pasti menyayangi saya dan saudara ketika kita siap diproses menjadi pribadi menjadi lebih baik. Tak dapat tidak, Tuhan pasti akan menyayangi kita ketika kita rindu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan tak dapat tidak, Tuhan pasti akan menyayangi kita ketika kita berubah hari demi hari, bertobat dengan sungguh hari demi hari. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Alami kasih sayang Tuhan dalam kehidupan saudara dengan mempraktekkan firman Tuhan, siap diproses oleh Tuhan, rindu dekat dengan Tuhan, dan rindu untuk bertobat menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terima firman-Nya, kita terapkan firman-Nya, dan kita raih janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Di mana hari ini kami kembali sudah merenungkan bahwa Engkau begitu rindu menyayangi kami. Dan kami sudah belajar bagaimana supaya kami menerima kasih sayang-Mu, bahwa kami harus siap dihajar dan diproses menjadi pribadi yang lebih baik dalam hidup kami. Kami harus siap dibawa lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan kami harus siap bertobat dan bertobat lagi. Maka dengan demikian kami akan mengalami kasih sayang Tuhan. Kami pegang janji-Mu, tidak dapat tidak, Engkau pasti akan menyayangi kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara.
Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu, Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya,
Haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anakmu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka. Dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu. Damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka. Berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara,
apa yang mereka usahakan, berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan, bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tanganmu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi. Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini.
Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah, semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.